سبيل فازدهى الكون سرور في ربيع هل فيه نور أنوار البدور مرحبا يا نور عين مرحبا طول الدور مرحبا جد الحسين يا حبيب الغفور أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور أشرقت أنوار الذين فازدهى الكون سرور في ربيع هل فيه نور أنوار البدور مرحبا يا نور عين مرحبا طول الدهور مرحبا جد الحسين يا حبيب الغفور أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق حبيبي يا شفيع يا رسول الخافق يا رسول الخافق ditakoni orang tentang ilmu makrifat atau tentang ilmu tauhid, jawab terus. Sudah kada hanta-hantanya menjawab, asal jawabnya kadang-kadang gini nang alih ini kan menjawab kada ilmu, menjawab kada ilmu nang ilmu aja gitu orang pikir menjawab apalagi nang kada ilmu. Tapi kerancakannya tuh orang berilmu jarang inya asal jawab, ada yang berpikir dulu dijawab ini antara dua lah, namun kada bermanfaat, lah. Bisa jadi jawaban kita itu malah kada bisa dipaham orang, mau kurang jawabannya, atau kita nang menjawab ini malah tahu. Nah ini bisa juga kita kan hendak dilihat pintarnya. Ketika ditakoni orang lalu jawab aja terus dikira orang pintar padahal bungul. Apalagi mengisahkan tentang makrifat dan tauhid. Amun ditakoni orang apik-apik Misalnya ini masalah keyakinan, masalah hati misalnya, itu perlu berpikir dulu untuk menjawab. Jangan sampai kena habis untuk menjawab menyesal itu kada pas. Jadi lebih baik mengaku memang kita ditakoni orang punya masalah ilmu ketuhanan, apalagi nang orang di kampung ini kan tujuan adalah nang bertakon tuh nang kada pantas ditakonakan dah. Nang ditakonakan masalah makrifat, masalah ketuhanan. Harap benar takonan sekalinya dibuliki takonan masalah wudu aja kada tahu. Kadang-kadang nang bertakon tuh orang-orang nang kada pantas dijawab juga. Jadi amun sudah kayak itu kan, apakah kita harus menjawabkah dipadahkannya bungul, dipadahkannya kita salah, atau kita biarkan aja kagak bisa dijawab dipadahkannya bungul?
Itu menurut himmah ulan, himmat ulan ya lah. Itu lebih baik kita dibadakannya bunga dan menjawab daripada kita menjawab yang dibadakannya pintar tapi menyesatkan. Kadang ranah kita kan tapi tahu juga berkisah tentang masalah ketuhanan nih, berkisah tentang makrifat, berkisah kita makrifat padahal kita ada tapi tahu juga. Daripada kita jawab kasar, baik kan usah dijawab. Bapak padah aja kada tahu kada apa juga kalau lah. Kalau yang mau ulah kita rugi atau bangkrut ya, padah kita akulun kada tahu juga pertanyaan dia tuh jawabannya. Kena pian cari nang ahlinya kan lebih nyaman gitulah. Cari nang ahlinya untuk ditakuni supaya dapat jawaban yang lebih mantap. Jadi pada soal jawab, kadang-kadang kita inilah kemampuan kita untuk menjawab kita tahu pada kayak itu nah. Pada ikas ini jawaban kita ini mampunya seini aja nah. Seandainya dimintai orang bertanggung jawaban dalam pertanyaan tuh seini kita mampunya, tapi kita karena hendak dilihat orang pintar jawabannya kasak balik kesebujur padahal salah. Ini perlu dipikirkan juga orang bertakun-takun, apalagi bertakunan orang yang arahnya itu bisa mengolah kita tersudut bahkan bisa sasat baik ada usaha mengaku aja sudah kita kada tahu. Nah itu penting adalah karena kada semua pertanyaan itu harus ada jawaban. Bahkan bagian di dalam mahfuzat itu dikatakan dan tarkul jawab anil jahil jawabun. Meninggalkan menjawab pertanyaan orang jahil itu adalah jawaban. Itu bisa jadilah orang bertakun mengarada orang jawabannya kita kada dapat. Nah itu kan usah dijawab mengalihi kena ujung bertambah kena sebuting soal kita jawab datang kena soal nang 2-3 buting pulang baik sebuting aja kita kalah sudah makanya kecuali kayak Imam Abu Hanifah nang menjawab pertanyaan orang lah nang kada berampihan dalilnya dah. Nah itu boleh lah menurut kayak kita ini nang perlu membuka buku juga yang perlu melihat dia apa pendapat orang juga. Kada usah kita menjawab pertanyaan orang yang banyak gitu. Pada syuting pertanyaan belum tuntung ditambahinya pertanyaan. Apalagi kira pertanyaannya tentang kayak ini masalah ketuhanan. Kalau kalah lebih baik kan. Itu jadi memberi jawab daripada tiap-tiap tanya dan mengibaratkan bagi tiap-tiap yang dipandang dan menyebutkan bagi tiap-tiap yang diketahui itu alamat atas wujud jahil. Alamat itu tanda bagi kita lah. Wujud itu adanya. Alamat atau tanda atas adanya kejahilan atau kebodohan orang yang bersifat dengan dia itu. Jadi menurut orang itu asal jawab terus itu menunjukkan bahwa orang itu kada pintar. Saya nyatakan kalau kita takut orang kita kan tahu jawabannya. Jangan saya jawab dulu kena dulu menjawab. Berpikir dulu. Jangan asal jawabannya apalagi ini ada orang tua kayak media sosial dan Facebook atau apa bertakun orang jauh kita harus sebenarnya jangan juga. Apalagi jawabannya copy paste pulang. Nah itu bahaya bos jangan tak editnya nang salah sana bahaya. Dan lagi pula bahwasanya wajib atasnya memelihara hal yang bertanya daripada ahlinya. Iya kan? Adapun menjawab daripada tiap-tiap tanya itu, maka dari karena menghendaki akan dia daripadanya meluputi pada sekalian maklumat, meluputi daripada sekalian yang diketahui, dan demikian itu muhal. Muhal itu mustahil di dalam haknya. Dalam hak kita adalah amun kita hendak menjawab seberataan itu kada mungkin. Karena ilmu kita kada mesti dapat sepenuhnya.
Itu mustahil pada hak kita. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tiada didatangkan akan kamu daripada ilmu melainkan sedikit jua. Jadi ilmu kita itu dasar kada banyak, apalagi mengisahkan tentang makrifat, mengenal Tuhan atau tentang tauhid, itu kan sedikit aja. Makanya kita diajari oleh para ulama untuk mengenal yang wajib-wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang harus bagi Allah. Nah, supaya apa kan dibatasi melajari itu, supaya kita jangan terlalu jauh membicarakan tentang mengenal Allah. Nah, wajib misalnya bagi Allah itu 20, ngarannya sifat 20, mustahilnya 20 juga, yang harus bagi Allah Ta'ala itu 1. Apakah yang wajib? Yang wajib itu sesuatu yang tidak boleh oleh tiadanya. Yang mustahil sesuatu yang tidak boleh oleh adanya. Yang haruslah yang mungkin ada, mungkin tiadanya. Nah, itu aja dikenalkan. Ujungnya kita simpulkan bahwa Allah itu bersifat sempurna, mustahil bersifat kekurangan. Beda kalau sakit banyak membahas sampai mendalam, benar kena bisa rancu atau daur. Kena mau memikirkan masalah kayak ini, apa pulang. Yang paling ngeri lagi itu ada pas belajar masalah kayak itu, ujung-ujungnya sampai meninggalkan sembahyang, sampai meninggalkan ibadah syariat dan seumpamanya. Alhamdulillah min dzalika usahain empat kayak itu. Sekadarnya aja kita tuh yang penting kita belajar nang wajib-wajibnya, nang syariatnya nang wajib dilajari, karena tauhidnya dilajari. Jangan nang jauh benar daripada ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh para ulama kita. Nah, kita kan ada ahlinya juga. Jadi yang kita belajar itu atas kadar yang kira-kira mampu juga akal kita tuh. Jangan lebihan pada akal kita. Kan Nabi kan kalau kita berbicara kepada orang, ujar Nabi, khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kamu kepada orang lain, kepada manusia maksudnya, atas kadar akal mereka. Jadi kalau kita menjawab pertanyaan orang pun, kita perlu memikirkan orang ini sangguplah memahami kata-kata kita. Maaf ya kalau salah kita menjawabnya, apalagi kadang-kadang bahasanya belain lah. Bahasanya kan orang Banjar lawan orang Bugis itu bisa belain. Iyalah, orang Banjar mun betakun lawan orang Bugis itu bisa belain. Orang Bugis betakun lawan orang Banjar bisa belain juga. Apa caranya? Adakah anang di sini? Ya orang Bugis betakun, adakah anang di sini? Ujar orang Banjar, banyak benar anang. Di situ ada dua anang, di situ ada dua anang, di situ ada dua anang. Anang mana nang pian cari? Anang aja. Anang satu-satunya jajar anang. Tuh bener orang Banjar mencariakan anang kada bertamu juga. Usah kali bayar tamu ngarannya anan. Anan, orang Bugis sampai jadi anang. Pada orang Banjar ini anang ini banyak benar anang katiai ya. Kalau macam-macam anang katikan macam-macam deh. Jadi kalau kita anang katikan lah, anang katikan tuh orang gila karena ulah katikan. Jadi setiap kejadian tuh diulah katikan harusnya. Pokoknya ulah aja karetnya ulah katikan sampai Tuhan gitu. Jadi anang katikan di galeri sampai ke rumah sakit jiwa. Jadi dia sampai di rumah sakit jiwa ditesnya. Terakhir ditakuni orang amun ikam nang keluar dari rumah sakit jiwa ini kenapa nang digawi? Ujar anang katikan pada aku kena begawi. Mun bes begawi apa aja orang bes begawi kena aku banyak duit. Amun banyak duit kan apa? Kawin. Oh jurang nih waris dari anang nih dilapas anak dilapas sudah dites lagi kena mun sudah kawin apa nang ya anak aku kan curja kutangnya nih. Ambes kepet utangnya bang jar.
kulah katikannya. Nah, jadi kada jadi diam di lapas orang apa tetap jualan dipikirakannya ulah katikan. Dikira mau nak kawinnya aman sudah nih pacang waras sekalinya apa? Sekalinya nak ulah katikan juga tetap makan galeri anak katikan ngernya. Kira ada kalau anak katikan di sini lah. Nah ini bahasa aja kan kadang-kadang kada cocok itu nih betapun mencari anang. Ulun nih bakal utamuan biar orang mencari anang nih. Ada bertamu apa julun anang sekalinya gelar ngarang sidin tuh anang gelar sidin lah ya handa. Jo mana orang apa lagi? Sudah berada di kampung kudu di rumah orang arat-arat. Kada ada lawang. Nah, ya kalau kada ada lawang orang Banjar bingung. Apa rumah kada ada lawang lah. Kalau bertakun naik jalan mana? Jalan masuk. Kamu kada ada lawang ya lah. Jawabannya apa jalan orang Bugis? Jalan pintu bodoh aja. Jadi ada aja jalurnya. Kada pas bahasanya lawan bahasa kita. Itu orang betapun nang beda bahasa. Ini bahasa hari-hari aja bisa salah paham. Apalagi nang ditakunakan nih masalah ketuhanan. Wah, berkisah tentang aras, berkisah tentang ini itu tentang masalah di alam gaib. Maharatnya ditakuni orang menjawabnya sembarangan. Jadi kita ini bagus berkisah tentang ala kadarnya, jangan berlebihan. Apalagi mau ditakuni kena oleh orang, ikamnya mengaji je, kitab kalau kayak ini masalah ketuhanannya mengerti juga kan. Ibu pada aja kan tapi mengerti ya. Dan usah kepada mengerti kena alih kisahnya. Bagi kalau mengerti juga kita juga belajar sekadar-kadarnya kayak ini namun kisah ketuhanan nyata sudah kada paham. Kenapa mengerti masalah ketuhanan itu dasar orang yang diberi apa khususiyat oleh Tuhan juga. Baca dalam hadis apa aja biar Nabi Arab Rabbi birobbi aku karena lawan Tuhanku itu dengan sebab Tuhanku juga Arab Rabbi birobbi bukan dengan sebab aku pintar, aku kenal dengan Tuhanku itu karena karena Tuhanku juga bukan karena aku Rasulullah tuh. Apalagi nama kayak kita ini nama ngaji juga bayar lancar mungkin untung bisa. Nah ini jadi sidin tiada didatangkan akan kamu daripada ilmu melainkan sedikit juga. Jadi kita ini pada dasarnya kada berisian ilmu, pada dasarnya kita kada berisian ilmu, asalnya kita ini jahil. Ujar Allah Ta'ala, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui, kalian tidak mengetahui. Jadi ketika kita tahu bahwa kita kada tahu, yang tahu itu hanya Allah, berarti kita ini bungul ngarannya. Namun kita bungul terus lagi agak-agak lawan orang. Nih jawabannya ini, lakon pintar bener. Nah, jadi amun orang tuh ada jawab terus pertanyaan orang, apalagi pertanyaannya sekitar masalah ketuhanan. Jawab terus kada berampihan, itu menunjukkan bahwa orang itu bodoh. Itu menunjukkan bahwa orang itu bodoh apa? Rasa pintar padahal bungul. Jadi kita jangan tapi menjawabi pertanyaan orang yang berlebihan. Seadanya aja semampu kita, jangan berlebihan melebihi daripada kadar kemampuan kita. Betapa tasawur tasawur itu terupa lah, atau nyata. Betapa nyata daripadanya menjawab daripada tiap-tiap tanya itu jikalau tiada wujud jahil. Bagaimana terbentuk misalnya kata-kata betapa itu maknanya bagaimana. Betapa tasawur bagaimana bisa terbentuk daripadanya menjawab daripada tiap-tiap tanya itu jikalau tiada wujud jahilnya. Karenanya tahu tadilah bahwa kita ini sedikit ilmu, lalu kita jawab terus. Nah orang menjawab terus itu kada terbentuk di sini kecuali sebabnya itu jahil. Sebabnya jahil menjawab terus. Seandainya tahu, seandainya kada jahil nya kada menjawab lagi. Kenapa? Nya tahu ilmu nya itu sedikit. Jadi kada perlu menjawab behimat
Imut ilmu sedikit bapak dikasak-kasak. Tapi gimana kita nih? Ya kan pertanyaan orang tuh asal jawab terus. Iyaannya adalah betampar nih. Asal menjawab. Ada orang itu tuh asal karasinya aja. Berkisah mengunjun, matok jar aku tadi mengunjun ke laut. Bisa mengunjun dulu kan lah. Mengunjun ke laut, aku tadi mengunjun ke laut yang mau aja karena dapat sunggilang jar, sisiknya aja kayak binggul. Mau pada sunggilang bersisiknya. Jar orang sunggilang itu kan bersisik. Kalau bersisik sunggilang itu jarnya berarti lain sunggilang utek tuh. Ini orang pengeluarannya ini kalau suami unjun berkisah mengunjun lain jawabannya. Amun lain bilang utek tuh jar. Jadi jar orang utek gin kada bersisik gua aja. Marahnya mencabut lading, cabut lading. Jar siapa? Jar utek kada bersisik jar. Yang ada mereka ladingan. Jar siapa? Utek kada belading, kada bersisik. Pas aja dengan orang memadahin, ayo aja bersisik juga ya. Daripada macam iris orang di tangan, mereka itu ujungnya lah. Mun orang ngomong ini berdebat, pian ujung-ujungnya hanya marah. Jadi mun kita berdebat, apalagi takuni orang masalah ilmu-ilmu yang kayak itu dia bekalah gitu, kada apa juga, kada rugi juga. Kita tuh juga dari Allah, ada orang berkisah itu takuni, jawab juga, akhirnya berdebat, ujungnya apa? Ada yang sarik. Itu kan sekali dua kali kejadian itu lah, yang di warung-warung, di pinggir-pinggir yang kartak mana kan, berdebat masalah ilmu ketuhanan. Ya kau belajar masalah sembahyang bagus-bagus. Ini wudu aja belum bagus lagi. Kayaknya ditakuni orang pembatal wudu kada tahu. Ini kayaknya pembatal wudu kada tahu, tapi rasanya harap kenal lawan Tuhan. Nah ini dah, jangan sampai diturutin kayak itu kurang ilmu ngarannya. Jadi dan lagi pula bahwasanya wajib atasnya memelihara hal yang bertanya, keadaan orang bertanya daripada ahlinya. Bagi barang yang dinyatakan daripadanya, maka tertegah daripada menjawab bagi orang yang tiada ahlinya di dalamnya. Jadi orang bertakun, pertanyaan orang tuh bujur aja masalah ketuhanannya, tapi kita kada ahlinya menjawab, kada usah kita menjawab. Kena aja cari karena ahlinya menjawab nih, napiannya yang pantas menjawab, ulun kada pantas menjawab. Ada orang bertakun masalah sober kan, lawan kita nang penyarikan. Itu kan kita kada pantas menjawab. Sabar itu apa? Garamnya orang. Nang kita penyarikan ini menjawab sabar, didustakan orang lain. Apalagi kita orang syukur itu kayak apa? Garamnya. Seorang ini nang seumur hidup kan suah bersyukur. Sekali baca alhamdulillah itu gimana kanyang lah baru. Kada tahu arti bersyukur nang kayak apa syukur itu. Namun takrifnya tahu aja bang arti bersyukur itu apa, at-tasarruf, menggunakan nikmat-nikmat Allah itu atas sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita bersyukur itu menggunakan nikmat Allah untuk beribadah, yaitu bersyukur. Nyatanya kita apa? Diberi nikmat oleh Allah, bahkan kita bawa maksiat, bahkan kita bawa berbuat dosa. Nah itu bersyukurlah, itu jadi kita kadang salah menjawab. Jadi kalau kita kalau pantas menjawab itu baik berdiam baik, jangan tapi banyak andir. Namun kisah masalah ketuhanan ini apik-apik. Nah ini mau sekolahan namun takuni guru lain rambutnya nih. Mari takuni guru misalnya pertanyaannya misalnya rukun Islam ada berapa, jawab baik bujur-bujur. Rukun Islam itu ada 5, misalnya bujur aja jawab. Enak bulik pendahulu ya Allah, kalau sekolah kita ya bila dapat menjawab bulik pendahulu dia jawab yang paloi itu bila sekolah ada pernah dapat menjawab. Pada satu hari yang himong bulik pendahulu, oh punya pacul baju buka
Apa hajar? Apa? Ulun hari ini belajar kulit pendahulu menjawab pertanyaan guru. Bagus jawabannya. Ujar abahnya, kadada kau orang dapat jawabannya. Ujarnya dasar kadada nang tahunya menjawab hari ini bahaya pertanyaan itu jangan. Hajar abahnya ini dasar pintar palu ini. Mbak pertanyaannya apa bang? Ujar bang tadi itu siapa nang bekantut di dalam kelas? Di guru tak ada dapat nang bekantut di dalam kelas. Kadada nang yang menjawabnya. Saya ulun jawab jar ulun lah. Kalau ulun suruh balik pada hulu. Wah itu saking pintarnya paling. Sekalinya pertanyaannya siapa nama kantut di dalam kelas kita yang jawab. Kalau ada namanya yang jawab. Namun lain nama kantut bapak menjawab. Nah itu saking pintarnya paling. Tapi di situ aja pintar. Ada aja. Jadi orang macam-macam, namun ilmu orang kayak kita ini, padahal aja kita udah tahu kada tahu sudah, kada rugi bang, dan kada memalukan orang yang berkata aku kada tahu. Kalau dia ditakuni orang ini, apalagi yang kata juga di masjid yang bisa jadi imam, jadi muadzin masjid, ini ditakuni orang, ini ilmu-ilmu yang kisah apa-apa kan? Itu jangan tapi dijawab hemat-hemat. Padahal kan aku kan tahu juga. Udah itu lebih aman daripada kita menjawab. Karena bila kita jawab satu pertanyaan, itu kena datang pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kecuali kita sudah siap kau mensekak satu pertanyaan jawabannya dengan pukulan yang mematikan. Itu kawan. Belum pernah jawabin takuni orang tentang yang berhak jadi imam di masjid. Kalau lihat tambah takuni orangnya masih simut juga. Jerulun yang paling berhak yang menjadi imam di masjid itu orang yang paling berilmu dan paling diketujui oleh orang di kampung. Jadi amun orang tuh alim tapi di kampung tuh kada diketujui orang raya jadi imam. Maksud apa alasan orang kada ketujuh lawan jadi imam tuh aja? Nah, ada berapa anak jawabannya? Jerulun yang menyebabkan orang kada ketujuh lawan orang yang jadi imam itu yang pertama, orang itu berbuat maksiat terang-terangan pada orang. Gawian bedong nyuruh jadi imam hendak. Maka kebetulan memang sidin itu dasar ketujuh bedong. Salahnya si sekak mati langsung hidup pada mun kayak itu ya dajar. Nang jadi imam nang bukan dikau jajar. Aku harus jadi imam dulu jadi harus jadi imam. Itu pernah ulun langsung biar menangkan dia ulun nang jadi imam itu orang kayak yang bagus katanya nah. Menung bedung gawian adalah tuntung bedung jadi imam di masjid katanya kada pantas lalu. Itu akhirnya disepakati aja siden buat kami yang jadi imam dah. Ku jadi makmum aja sudah. Mun kada ada lagi buat kami jadi imam. Ada aja tuh lah. Pernah itu dia ditakoni habis-habisan dia nakoni. Tapi ujung-ujungnya mun kada disekak mah jeron ini pertanyaannya banyak benar. Langsung pukul ke orangnya langsung nyata kelihatan gawian orang lah. Ini seandainya orang tuh kada wadung di gawiannya, hendak ulun sekak jalan yang lain. Wah, bila orang ketujuh banyak betakon, itu banyak menunjukkan orang itu kada pintar. Itu kada usah jadi imam. Nah, itu orang bisa mensekak daripada pertanyaannya kita menyambung-nyambung. Bahkan kalau di dalam kitab Fawaidul Mukhtara adalah ada dikisahkan tentang imam bertakun tentang masalah rezeki. Kalau makmumnya, ujarnya apa? Rezeki bulan pian ini kayak apa? Apa ujar makmumnya? Karena dulu ulun menjawab sumbai ulun mau ulang sembahyang ulun dulu. Tuntung mau ulang jangan jawab. Ada bujur berjamaah lawan orang yang kada yakin tentang masalah rezeki. Ada kalau kita dalam kita bawa itu Mukhtara dikisahkan sampai diulang sembahyang gara-gara imamnya kada yakin masalah rezekinya. Namun kada yakin masalah rezeki berarti kada yakin lawan Tuhan. Bila orang kada yakin lawan Tuhan berarti itu sembahyangnya kada bujur. Namun sembahyangnya kada bujur jadi imam kada sah. Nah itu sampai kayak itu orang. Namun kita umpat aja lah masalah rezeki kada yakin. Barang aja yang jadi imam itu orang kayak apa kah? Makanya perlu juga orang jadi imam itu siap batinnya lawan Tuhan. Jangan bersangka dengan takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
dan lain-lain lah. Jadi enggak situ sudah ngantuk banget. Situ kabarnya sekolah bang isok ya. Mudah-mudahan yang kita baca malam ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa kita, dosa ibu bapak kita, yang tetangga kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita. Dikabul segala hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa wasi' rizqana mubarakan warzaqna waj'alna mahbuban bi qulubi ibadika wa azizan bi 'uyunihim waj'alna waliyan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.